Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu terkait tentang bagaimana cara kita memberi pemahaman kepada suami ketika suaminya itu adalah laki-laki yang pada umumnya mungkin ya Ustaz ya, yang egonya tinggi misalnya, tapi dengan cara tidak mengajari, karena saya juga banyak baca-baca info-info juga katanya bahwa laki-laki itu karena egonya tinggi jadi tidak mau diajari, tidak mau dinasehati dan seterusnya. Soal strategi komunikasi ya tentu ini perlu banyak belajar tentang komunikasi ya, tidak di sini ruangnya, tapi secara umum ya ada cara-cara di mana ya pakai persuasi, ada cara-cara juga negosiasi, ada cara-cara juga harus tegas. Tidak bisa dikatakan laki-laki itu ya selalu tidak mau diguruin, ya enggak juga. Kalau laki-laki yang mau diguruin ya itu namanya laki-laki sombong. Kalau sombong itu tidak bisa masuk surga katanya kan. Nah, karena itu ya bagaimana kita latih agar laki-laki tidak sombong. Jadi ada waktu-waktu di mana harus tegas gitu, ada waktu di mana harus lembut, ada waktu harus persuasi, ada waktu cara. Dan dalam konteks negosiasi biasanya orang tahu benang merahnya, kapan ngomong tegas, kapan ngomong memuji, kapan cara menyampaikan gitu. Atau pakai orang ketiga juga bisa. Tapi intinya beri ruang dia untuk harus belajar gitu, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan ya akan hancur relasinya. Harus ada ruang dia untuk belajar. Apakah perlu orang ketiga, apakah perlu psikolog, apakah perlu melalui istrinya sendiri, atau dengan cara halus, atau dengan cara strategi politik dalam tanda kutip ya. Politik artinya apa yang diinginkan oleh suaminya tidak dikasihkan, kecuali kalau suaminya mau melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya. Itu kan strategi politik bagaimana agar, karena semua orang kan ingin memperoleh kebaikan tersebut. Jadi tentu saja ya kita kan menginginkan kebaikannya atau keberhasilannya. Nah, karena itu cari berbagai cara bagaimana agar suami mau mendengar, suami mau belajar, karena belajar itu kewajiban semua orang gitu. Dan dari manapun bahasa Qur'annya kan, atau bahasa hadisnya, atau bahasa yang sering kita sebutkan adalah bahwa yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Ilmu dan pengetahuan itu baik atau diangkat derajatnya. Talabul ilmi faridatun. Kalau istrinya yang punya pengetahuan baik, ya harusnya suami mau mendengar. Kalau tidak, ya itu dia bukan hamba Allah, berarti hamba nafsunya. Nah, karena itu ya harus ditolong. Ditolong bagaimana caranya ya, mari cari strategi, tapi laki-laki harus sadar gitu loh. Dan al-hikmatu dolatul mukmin, kan pengetahuan itu dari manapun harus diterima. Jadi egoisme inilah yang menghancurkan laki-laki. Mungkin juga sama nanti pernyataan ketiga, egoisme perempuan juga menghancurkan perempuan. Nah, karena itu ego itu penting, tapi untuk dikomunikasikan. Karena kita punya keinginan masing-masing, juga punya keinginan bersama. Jadi tidak bisa keinginan masing-masingnya saja, lalu ngapain menikah? Tidak bisa juga hanya keinginan bersama saja, lalu kita sebagai diri kemana, hancur lebur, ya nggak bisa juga. Gitu. Kita bukan lilin. Gitu. Nah, karena itu perlu terus-menerus belajar berkomunikasi. Perlu terus-menerus belajar untuk memahami diri dan yang lain atau pasangan dalam konteks ini. Jadi ilmunya mungkin perlu dikembangkan lagi, terutama dalam konteks ini ya mungkin perlu gerakan kultural. Bagaimana kita tidak mendidik laki-laki kita menjadi orang-orang yang egois, yang tidak mau mendengar perempuan. Tidak boleh. Ini tidak hamba Allah, itu hamba ego berarti. Hamba nafsu, yang itu bisa masuk dalam syirik kalau betul tidak mau mendengar kebaikan dari perempuan, ilmu dari perempuan. Nabi saja mendengar dari Khadijah, Nabi saja mendengar dari Ummu Salamah,
ketika Hudaybiyah itu, mendengar dari Aisyah gitu. Ini nggak mau mendengar dari perempuan tuh gimana gitu. Karena kebaikan itu dolatul mukmin, pengetahuan itu dolatul mukmin, adalah milik semua orang. Ayat nama wajadaha iltaqotoha, dari manapun harusnya diambil. Bukan, kan istri saya ngomong enak aja, saya kan suami. Nah itu justru orang seperti itulah yang kata Nabi akan masuk neraka. Batarul haqqi wa ghamtin nas. Kullun nasi dakhala al-jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah batarul haqqi wa ghamtun nas. Semua orang akan masuk surga, semuanya, kecuali orang sombong. Siapakah orang sombong itu? Orang yang tidak mau menerima kebenaran karena kesombongannya dan selalu merendahkan orang. Nah, kita kan pengen suami kita masuk surga. Suami kita menjadi bahagia, suami kita menjadi hamba Allah. Suami kita menjadi, ya ayo kita kondisikan, kita dorong. Tidak hanya istrinya tentu saja, tapi kita semua masyarakatnya punya tanggung jawab bagaimana mendidik laki-laki yang tidak boleh egois. Hal yang tentu saja setuju dengan berarti istri juga tidak boleh egois, gitu, sama saja. Tetapi bagaimana nuansanya itu tidak hanya istri harus sudah merasa suami sudah berbuat baik semua gitu. Tidak juga nuansanya ya istri dan suami sama-sama keduanya itu mau mendengar, mau memahami. Ketika bisa saja suaminya itu belum menyampaikan gitu loh, ya didorong untuk menyampaikan. Kalau belum paham ya saya kasih tahu saya belum paham maksudnya apa gitu. Menerka terus gitu loh, menerka terus meramal apa keinginan suami. Oh kira-kira. Begitupun hal yang sama mungkin suami ya. Jadi ruang itu dibuka bagaimana agar seluruh relasi diupayakan. Tentu saja tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi diupayakan sebagai sakinah, mawaddah, warahmah itu. Diupayakan sebisa mungkin. Jadi kalau kita menuntut si istri agar sabar, mari kita tuntut suami juga agar sabar. Tapi sabar dalam hal apa? Sabar dalam memproses misalnya dinamika relasi yang tentu saja ada kekurangannya, tentu saja ada keburukannya, tapi bersabar bagaimana memprosesnya. Bukan bersabar untuk terus menerima keburukan-keburukan yang kemudian tambah buruk, tambah jahat, tambah bermasalah. Tapi memprosesnya. Begitupun bersabar untuk terus berbuat baik. Karena berbuat baik juga kalau tidak sabar, kita akan jenuh, kita akan capek. Gitu.